Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kita akan membawakan etika profesional dan bisnis di era digital dari kelompok 13, materi 13. Saya Salwa Khairunisa. Saya Rifarina Warid. Saya Ramala Salama Ramadan. Pertama kita akan melakukan pendahuluan dulu. Era digital telah membawa perusahaan besar dalam cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menjalankan bisnis. Teknologi seperti internet, komputer, kecerdasan buatan, dan media digital membuat proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan berbagai tantangan etis yang semakin kompleks. Di tengah kemudahan yang ditawarkan teknologi, muncul isu-isu seperti privasi data, keamanan informasi, penyalahgunaan teknologi, transparansi, keadilan dalam penggunaan data, hingga tanggung jawab profesional di dunia digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang kuat mengenai etika profesional dan etika bisnis agar para pekerja teknologi dapat mengambil keputusan yang benar, bertanggung jawab, dan sesuai nilai moral. Lalu transformasi digital. Transformasi digital ditandai dengan munculnya berbagai teknologi modern seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, Internet of Things, dan layanan keuangan digital. Teknologi-teknologi ini tidak hanya mengubah cara perusahaan beroperasi, tetapi juga memengaruhi proses pengambilan keputusan dan interaksi antara manusia dengan sistem. Perkembangan ini membawa dampak langsung terhadap etika profesional dan etika bisnis. Penggunaan AI dan big data menimbulkan pertanyaan mengenai privasi dan akurasi data. IoT memicu kekhawatiran tentang keamanan perangkat, sementara fintech menuntut transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan transaksi digital. Oleh karena itu, para profesional di bidang teknologi perlu memahami implikasi etis dari penggunaan teknologi tersebut agar tetap menjunjung integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam proses bisnis. Selanjutnya, mengapa etika penting? Etika memegang peran penting karena menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dari masyarakat terhadap sebuah profesi maupun perusahaan. Ketika sebuah organisasi bertindak jujur dan transparan, publik akan merasakan aman dan percaya pada layanan yang diberikan. Selain itu, etika juga menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Bisnis yang dijalankan dengan prinsip yang benar cenderung lebih stabil, mampu menghadapi tantangan, dan tetap bertahan di tengah persaingan serta perubahan teknologi. Selanjutnya, definisi etika profesional. Etika profesional merupakan seperangkat nilai moral, prinsip, dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam menjalankan tugas sesuai profesinya. Etika ini mengatur bagaimana seorang profesional bersikap, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab agar pekerjaannya dilakukan dengan benar, adil, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip etika profesional. Yang pertama, ada integritas, menuntut setiap profesional untuk bersikap jujur, konsisten, dan bebas dari tindakan yang bersifat koruptif. Dalam menjalankan tugasnya, seorang profesional harus mampu menjaga kepercayaan dengan tindak memanipulasi informasi, tidak menyalahgunakan wewenang, serta tetap berpegang pada nilai moral meskipun berada dalam situasi yang sulit. Yang kedua, tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mengharuskan seorang profesional
menerima konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang ia ambil. Profesional wajib menjalankan tugas secara benar, menyelesaikan pekerjaan sesuai standar, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak lain. Lalu yang ketiga, kompetensi. Kompetensi berarti profesional harus memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, seorang profesional juga perlu terus mengembangkan diri melalui pembelajaran berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kerahasiaan. Menekankan kewajiban untuk menjaga dan melindungi data atau informasi yang bersifat sensitif selama menjalankan pekerjaan. Informasi tersebut tidak boleh dibocorkan, disalahgunakan, atau diberikan kepada pihak yang tidak berwenang, karena dapat menimbulkan kerugian dan menghilangkan kepercayaan. Lalu yang terakhir, akuntabilitas. Menuntut setiap profesional untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, dan hasil kerja kepada publik maupun kepada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini mencakup transparansi, keterbukaan terhadap evaluasi, serta kesediaan untuk memperbaiki kesalahan jika diperlukan. Lalu definisi etika bisnis. Etika bisnis merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis dalam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Etika ini menjadi pedoman bagaimana sebuah bisnis beroperasi, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, mitra kerja, dan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap proses bisnis berjalan dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, etika bisnis berperan untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan seperti penipuan, manipulasi, atau eksploitasi dalam kegiatan usaha. Dengan menerapkan etika yang baik, perusahaan dapat membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Prinsip etika bisnis ada 5: fairness, responsibility, honesty, transparency, dan sustainability. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Rifarinda. Oke, baik. Di sini ada fairness atau keadilan. Fairness merupakan prinsip keadilan yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara setara dalam seluruh aktivitas berbasis teknologi, baik sebagai pengguna, konsumen, maupun pihak yang terdampak keputusan digital. Dalam konteks ini, fairness berarti memastikan tidak adanya bias pada pengumpulan dan pemrosesan data. Tidak ada diskriminasi dalam keputusan algoritmik, serta tidak adanya praktik manipulatif yang merugikan pengguna. Profesional dan pelaku bisnis dituntut untuk transparan dalam menjelaskan bagaimana data digunakan, menjaga kejujuran dalam penyampaian informasi, melindungi privasi konsumen, dan menyediakan layanan yang dapat diakses oleh berbagai kelompok, termasuk yang memiliki keterbatasan teknologi atau disabilitas. Penerapan ini juga mencakup persaingan usaha yang sehat, tidak menyembunyikan biaya atau risiko, dan tidak memanfaatkan kelemahan pengguna untuk keuntungan sepihak. Dengan menjaga prinsip fairness ini, ekosistem digital dapat berjalan lebih etis, inklusif, dan dipercaya, sehingga perkembangan teknologi yang benar-benar membawa manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Next one.
honesty atau kejujuran. Etika profesional dan bisnis di era digital juga menekankan pentingnya honesty atau kejujuran sebagai dasar kepercayaan antara individu, organisasi, dan pengguna teknologi. Dalam lingkungan yang serba cepat dan transparan ini, kejujuran berarti menyampaikan informasi secara akurat, tidak memanipulasi data, menghargai privasi pengguna, serta bertindak konsisten dengan nilai moral meskipun tidak diawasi. Kejujuran juga mencakup tidak melakukan plagiarisme, tidak menyebarkan informasi palsu, serta menjaga integrasi dalam setiap proses bisnis seperti pemasaran digital, transaksi online, dan pengelolaan data. Dengan menjunjung tinggi honesty atau kejujuran, perusahaan dan profesional dapat membangun reputasi yang kuat, menciptakan hubungan jangka panjang, dan mengurangi risiko etis yang dapat merugikan bisnis di era teknologi modern. Ada pula responsibility. Responsibility sebagai kewajiban setiap individu dan organisasi untuk bertindak secara sadar, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan teknologi. Responsibility juga mencakup pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil, ketepatan informasi yang disebarkan, keamanan data pengguna, serta dampak sosial dari tindakan digital seperti penggunaan AI, media sosial, dan sistem informasi. Profesional dan perusahaan itu harus memastikan layanan yang diberikan aman, tidak merugikan pihak lain, serta mengikuti regulasi dan standar etika yang berlaku. Dengan mempraktikkan responsibility juga, organisasi dapat menjaga kepercayaan publik, meminimalkan resiko penyalahgunaan teknologi, dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkelanjutan. Transparansi sebagai praktik keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada pengguna, pelanggan, dan mitra bisnis. Transparansi berarti menjelaskan dengan jelas bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, memberikan informasi produk atau layanan secara jujur tanpa menutupi resiko, serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi pihak lain. Di era digital yang penuh dengan teknologi otomatisasi dan algoritma, transparansi juga mencakup kejelasan mengenai cara kerja sistem, batasan teknologi, serta potensi dampaknya. Dengan menerapkan transparansi, perusahaan dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan, menghadirkan akuntabilitas, dan membangun reputasi positif dalam lingkungan digital yang kompetitif. Next. Selanjutnya ada sustainability. Sustainability itu sebagai komitmen untuk menjalankan aktivitas digital dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Sustainability juga berarti menggunakan teknologi secara efisien, mengurangi jejak karbon dari operasi digital seperti pusat data dan perangkat elektronik, serta memastikan praktik bisnis tidak merugikan generasi mendatang. Dalam konteks profesional, keberlanjutan mencakup pengembangan produk yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah elektronik, serta penggunaan sistem digital yang mendukung efisiensi energi. Dengan menerapkan prinsip sustainability, organisasi dapat menciptakan inovasi yang bertanggung jawab, menjaga reputasi, dan berkontribusi pada ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Isu etis di era digital juga mencakup berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang cepat, terutama terkait privasi data, keamanan informasi, penyalahgunaan teknologi, dan keadilan algoritma. Banyak perusahaan mengumpulkan data pengguna dalam jumlah yang sangat besar, sehingga muncul resiko pelanggaran privasi atau pemanfaatan data tanpa persetujuan yang jelas. Keamanan digital juga menjadi isu penting karena ancaman seperti peretasan, penipuan online, dan kebocoran data semakin meningkat. Selain itu, penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan juga menimbulkan bias yang berdampak pada keputusan otomatis seperti rekrutmen atau rekomendasi konten, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Penyebaran informasi palsu atau hoax, manipulasi media sosial, serta ketergantungan berlebihan pada teknologi juga menjadi masalah etis yang memengaruhi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, regulasi, dan praktik etis yang kuat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Isu etis di era digital juga ada beberapa di sini, termasuk privasi data, keamanan cyber, e-commerce dan konsumen, media sosial, AI dan otomatisasi, dan fintech cryptocurrency. Privasi data muncul karena semakin banyaknya informasi pribadi yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh perusahaan, aplikasi, serta platform digital. Privasi data menjadi penting karena data pengguna dapat mencakup identitas, lokasi, kebiasaan, sehingga informasi sensitif yang berpotensi disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Tantangan utama termasuk pengumpulan data tanpa persetujuan jelas, penjualan data kepada pihak ketiga, kebocoran akibat peretasan, serta pemanfaatan data untuk iklan atau manipulasi perilaku tanpa transparansi. Ketika privasi tidak dijaga, pengguna dapat kehilangan kendali atas informasi mereka yang menjadi korban penipuan atau diskriminasi digital. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat, menggunakan enkripsi, memberikan opsi kontrol privasi kepada pengguna, serta memastikan setiap pemrosesan data dilakukan secara etis dan sesuai regulasi. Keamanan cyber. Keamanan cyber semakin penting karena meningkatkan ancaman seperti hacking, phishing, dan fraud yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Hacking juga menyebabkan pencurian atau memanipulasi data, sementara phishing memanfaatkan rekayasa sosial untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif. Fraud digital seperti penipuan transaksi online dan penyalahgunaan identitas juga semakin marak. Secara etis, perusahaan dan profesional wajib menerapkan langkah pencegahan yang kuat, seperti penggunaan enkripsi, autentikasi 2 faktor, firewall, edukasi keamanan bagi pengguna, serta pemantauan aktivitas mencurigakan secara berkala. Selain melindungi sistem, organisasi juga harus memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang cara menghindari phishing dan penipuan digital. Dengan komitmen terhadap keamanan cyber,
Resiko serangan dapat diminimalisasi dan kepercayaan publik terhadap teknologi dapat tetap terjaga. Selanjutnya ada e-commerce dan konsumen. E-commerce dan konsumen muncul karena semakin banyaknya transaksi online yang melibatkan data pribadi, pembayaran digital, dan kepercayaan antara penjual serta pembeli. Tantangan etis yang sering terjadi meliputi ketidakjujuran dalam informasi produk, manipulasi ulasan pengiriman barang yang tidak sesuai, hingga praktik harga yang tidak transparan. Selain itu, platform e-commerce juga sering mengumpulkan data konsumen dalam jumlah yang sangat besar, sehingga memunculkan resiko penyalahgunaan data, iklan yang terlalu agresif, atau kebocoran informasi pribadi. Isu lain mencakup keamanan transaksi, proteksi konsumen terhadap penipuan online, dan tanggung jawab platform dalam menangani keluhan dan sengketa. Untuk menjaga etika, pelaku e-commerce harus memberikan informasi produk yang jujur, menjaga keamanan pembayaran, melindungi data pengguna, serta menyediakan layanan purna jual yang adil dan transparan agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Selanjutnya ada media sosial. Platform ini menjadi ruang utama interaksi publik, namun juga membawa berbagai risiko terhadap privasi, keamanan, dan kualitas informasi. Tantangan etis yang sering terjadi meliputi penyebaran hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, manipulasi opini publik melalui bot atau algoritma, serta ketergantungan berlebihan yang memengaruhi kesehatan mental. Selain itu juga, media sosial mengumpulkan data pengguna dalam jumlah yang sangat besar untuk keperluan iklan dan personalisasi, sehingga memunculkan isu privasi dan potensi penyalahgunaan data. Algoritma yang tidak transparan juga dapat menciptakan filter bubble dan bias informasi, membuat pengguna hanya melihat konten tertentu, sehingga memengaruhi cara berpikir mereka. Oleh karena itu, penting bagi platform, pengguna, dan pembuat kebijakan untuk menegakkan etika digital melalui edukasi literal digital, modernisasi konten yang adil, perlindungan data pribadi, dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada AI dan otomatisasi. Teknologi ini juga semakin berperan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan data, dan penggantian pekerjaan manusia. Tantangan utamanya meliputi bias algoritma yang dapat menghasilkan keputusan tidak adil, misalnya dalam rekrutmen, kredit, atau rekomendasi konten. Selain itu, otomatisasi dapat menimbulkan kekhawatiran kehilangan pekerjaan bagi pekerjaan tertentu, sehingga memunculkan isu tanggung jawab sosial perusahaan dalam melakukan transisi tenaga kerja. AI juga berpotensi digunakan untuk pengawasan berlebihan, pelacakan data, atau deepfake yang dapat merugikan privasi dan keamanan secara masyarakat. Secara etis, pengembangan AI harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan sistem diuji untuk menghindari diskriminasi. Dengan menerapkan etika dalam desain dan penggunaan AI, teknologi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Berikutnya akan dibacakan dengan Rama.
Oke. Untuk sini ada fintech dan kripto. Fintech dan cryptocurrency membawa besar dalam dunia keuangan, tetapi juga menghadirkan tantangan etis yang harus diperhatikan. Poin penting, regulasi banyak layanan fintech dan kripto belum diatur secara ketat sehingga berpotensi disalahgunakan. Kemudian transparansi dan juga ada beberapa proyek kripto tidak transparan terkait risiko bisnis dan keamanan, risiko penipuan, banyak kasus rug pull, investasi bodong, dan penipuan digital. Keamanan, dompet kripto dan layanan fintech rentan terhadap hacking. Intinya, inovasi keuangan harus diimbangi dengan prinsip etika, keamanan, dan kepatuhan hukum. Next. Kerangka regulasi. Kerangka regulasi dibuat untuk memberikan batas etis dan perlindungan bagi masyarakat di dunia digital. Regulasi utama UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, GDPR untuk Eropa, Kode Etik Profesi IT ACM IEEE. Regulasi ini memastikan bahwa setiap aktivitas digital termasuk pengolahan data, komunikasi, dan bisnis online tetap berada dalam koridor etika dan hukum. Next. UU ITE mengatur perilaku dan efektivitas dan aktivitas dalam ruang digital di Indonesia. Fokus utama, tindak kejahatan siber, penyebaran informasi, perlindungan transaksi elektronik, penggunaan data, dan komunikasi digital. UU ITE bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Next. UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan payung hukum perlindungan data di Indonesia. Isinya mengatur tentang hak subjek data atau pemilik data, kewajiban pengendali data, persetujuan pemrosesan data, keamanan dan pelaporan kebocoran data. UU PDP memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak lain. Next. GDPR adalah standar internasional yang perlindungan data pribadi. Dalam perlindungan data pribadi, prinsip utama GDPR, transparansi dalam pengumpulan dan pemrosesan data, hak untuk mengakses dan menghapus data, keamanan data, dan sanksi tegas jika data disalahgunakan. Meski berasal dari Eropa, GDPR menjadi acuan global dalam etika data. Next. Kode etik profesi IT. Kode etik profesi ACM atau IEE adalah pedoman moral bagi para profesional IT. Isi kode etik bertindak jujur dan transparan, menghindari konflik kepentingan, menjaga privasi dan keamanan data, mengutamakan keselamatan publik, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan dampaknya. Ini menjadi dasar perilaku bagi siapapun yang bekerja di bidang teknologi. Next. Studi kasus Cambridge Analytica. Kasus penyalahgunaan data Facebook untuk kepentingan politik. Intinya, data 87 juta pengguna Facebook disalahgunakan, dipakai untuk mempengaruhi pemilih dalam pemilu, menunjukkan pentingnya etika dalam penggunaan data besar atau big data. Kasus ini mengubah dunia mengenai pentingnya privasi data. Next. Studi kasus Tokopedia Data Breach. Pada tahun 2020, lebih dari 90 juta pengguna Tokopedia bocor. Dampak etis, password, email, dan data pengguna dijual di dark web. Menurunkan kepercayaan masyarakat, membuktikan pentingnya keamanan siber dan enkripsi. Next. Studi kasus Uber. Uber memiliki sejumlah data etis, termasuk manipulasi data, kurangnya transparansi, isu keselamatan konsumen, dan praktik bisnis agresif. Kasus ini mengajarkan pentingnya keterbukaan dalam layanan digital. Next. Studi kasus Tesla AI. Tesla menghadapi isu etis terkait sistem autopilot dan kecelakaan, pertanggungjawaban hukum, transparansi algoritma AI, keakuratan deteksi sensor. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya AI ethics dalam transportasi otonom. Strategi etika profesional dan bisnis. Untuk menghadapi tantangan digital, beberapa strategi etis dapat ditetapkan. Yang pertama, pendidikan dan literasi etika digital meningkatkan pemahaman pegawai dan masyarakat. Yang kedua, penerapan kode etik perusahaan menjadi pedoman perilaku internal. Ketiga,
audit dan regulasi internal memastikan kepatuhan dalam pengelolaan data dan keamanan. 4. Transparansi kebijakan data menginformasikan bagaimana data dikumpulkan dan digunakan. Kelima, terakhir, inovasi yang bertanggung jawab. Teknologi dibuat dengan hati-hati terhadap dampak sosial. Kesimpulan materi. Yang pertama, era digital membawa peluang besar namun juga tantangan etis. Yang kedua, etika adalah fondasi kepercayaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga, profesional IT harus menjaga integritas, tanggung jawab, dan keamanan. Keempat, bisnis digital hanya bisa berkembang jika menjunjung kepercayaan dan keberlanjutan. Terima kasih. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.